Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra pastinya dan di channel Auto Garage. Nah, pada kesempatan kali ini gue ingin membuat video yang seperti biasa. Kita akan mencoba mobil terbaru lagi dan mobilnya kali ini datang dari Hyundai lagi nih guys. Dan mobilnya adalah Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021. Jadi mobilnya udah ada di belakang gue dan seperti biasa nanti gue akan melakukan sedikit first impression dulu terhadap tampilan eksterior dan juga interiornya secara singkat aja. Dan setelah itu gue langsung cobain rasa berkendara atau driving experience dari si Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini nih. Jadi biar kalian juga nggak makin penasaran karena memang banyak banget pembaruan dan penambahan fitur yang benar-benar membuat mobil ini semakin canggih. Makanya mobil ini tuh banyak banget yang bilang sebenarnya nggak pantas dibilang facelift. Pantasnya itu dibilang the all new Santa Fe tahun 2021. Tapi ya, mereka menyebutnya tetap hanya sekedar facelift, tapi emang benar-benar luar biasa mobilnya. Dan gue sendiri benar-benar juga penasaran banget, biar nggak makin kelamaan, langsung simak dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan gue ingin mengulas secara singkat dulu gitu ya, first impression gue terhadap tampilan luar atau eksterior dari Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 sebelum gue cobain rasa berkendaranya, tapi gue pengen kasih tahu hal yang menarik dan menjadi keunggulan atau poin plus dari Hyundai Santa Fe facelift ini nih. Dia bisa nyalain mobil dari remote atau kuncinya doang nih, keren banget. Jadi kita pas masuk kondisinya udah bisa adem karena AC-nya semuanya udah nyala. Kita tinggal pencet tombol locknya sekali, lalu kita pencet tombol untuk menyalakannya, ditahan. Seperti ini. Yah, dia mobilnya langsung nyala. Jadi ketika kita ingin manasin, kita nggak perlu ribet masuk ke mobilnya, tinggal pencet dari tombol yang ada di kuncinya, otomatis mobil akan nyala dan AC-nya juga akan menyala dengan sendirinya. Dan kalau kita pengen matiin, kita tinggal pencet lagi aja. Seperti ini, mobilnya akan mati gitu ya. Unik banget dan benar-benar canggih banget. Nah, sebelum ngomongin tampilan depan, gue pengen ngomongin dulu tentang ruang mesinnya nih. Jadi, ruang mesinnya ini juga menarik banget. Kita buka dulu. Oke. Sebelum bahas eksteriornya, gue pengen ngomongin jantung pacu atau spesifikasi mesinnya. Nah, kebetulan mobil Santa Fe yang kita review itu adalah yang varian bensin. Karena memang sekedar informasi tambahan, mobil ini itu diberikan dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin dan juga diesel. Dan mesin dieselnya itu 2200 cc dan diberikan sebuah turbo, tetapi berbeda dengan yang kita review. Mobil ini bermesin bensin maksud gua gitu ya, karena memang trim ini adalah trim yang paling tinggi untuk yang bermesin bensin. Dan untuk varian mesin bensinnya sendiri, dia diberikan kapasitas mesin 2500 cc 4 silinder segaris dan diklaim memiliki tenaga maksimal di angka 178 horsepower dan torsi maksimalnya yaitu di angka 232 Nm. Jadi menurut gue ini adalah sebuah pembaruan karena memang yang facelift ini cc-nya dinaikin menjadi 2500 cc karena yang kita tahu kan yang pre-facelift atau Santa Fe yang generasi sebelumnya varian bensinnya itu hanya 2400 cc. Makanya cc-nya dinaikin otomatis tenaga outputnya semuanya torsinya itu juga meningkat. Nah, ini tenaga tersebut disalurkan melalui roda depan, jadi front wheel drive gitu ya, melalui sistem percepatan otomatis 6 percepatan. Jadi sangat menarik dan nanti kita langsung coba aja dari driving experience untuk performa mesinnya. Nah, kita ngomongin secara singkat dari tampilan depannya. Ini yang menarik banget, gaya ciri khas dari Hyundai saat ini yang memiliki grill sangat ganas, sangat besar, dan ini terlihat sangat gagah ya. Benar-benar sangat wow, ini besar banget dan bagus banget dilihatnya, menandakan sebuah SUV yang macho gitu ya, ditambah dengan aksen apa ya dibilangnya chrome tapi bukan yang mengkilat gitu ya, satin chrome gitu, dan ini memberikan kesan mewah. Nah, kalau misalkan kita ngomongin masalah sektor lampunya, ini juga lampunya sangat menarik karena terdapat dua bagian di sini, yang di bagian atas itu adalah DRL LED-nya dan juga termasuk dari lampu sennya. Dan kalau misalkan kita turun ke bawah, ini yang mewah dan sangat-sangat futuristik gitu ya kelihatannya. Terdapat dua buah LED proyektor yang merupakan lampu utama dan juga lampu lampu jauh gitu ya, lampu dim ya. Dan ini keren banget. Ini DRL LED-nya menyatu. Mereka menyebutnya dengan T-shape karena membentuk sebuah huruf T dan cantik banget ketika menyala di malam hari. Dan ini cantik banget ya. Kalau kalian lihat tampilan depannya secara keseluruhan sangat-sangat futuristik, modern, dan sangat mewah. Gitu ya. Sekarang kita geser nih ke bagian sampingnya.
untuk ngebahas dari eksterior bagian samping, ini juga nggak kalah menariknya. Karena kalau kita ngeliat secara keseluruhan, bisa dikatakan ini sebuah SUV yang benar-benar sangat maco, sangat keren. Dia tetap mempertahankan gaya kemewahan dan juga modernnya. Dan ini cantik banget kalau misalkan kita ngomongin dari bagian kaki-kakinya terlebih dahulu gitu ya. Kaki-kaki kita turun ke bawah. Kalau kita ngomongin gaya desain velgnya, dia sudah menggunakan gaya desain velg dual tone dan ukurannya juga besar, modelnya desainnya sangat cantik. Dia berukuran ring 18 dengan dibalut ban berukuran 235 dengan tebal 60 dan tadi itu ring 18. Jadi depan belakang ukurannya sama. Sekarang kita naik lagi untuk ngomongin secara keseluruhan desain sampingnya. Desain sampingnya ini sangatlah mewah ya. Dan ini menandakan sebuah SUV yang maco berkat adanya sedikit over fender yang berbeda dari warna bodinya. Secara overall ini cantik banget dan keren banget ya. Terdapat list-list seperti ini yang menandakan mobil ini adalah emang sebuah SUV yang gagah gitu. Nah, kalau misalkan ikutin gue lagi ke bagian belakangnya dari Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021, ini juga nggak kalah menarik. Memang bisa dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan untuk dari tampilan belakang si Hyundai Santa Fe Facelift ini gitu ya. Kurang lebih bagian lampunya, model, desain keseluruhan dari tampilan eksterior belakangnya itu kurang lebih sama dengan yang pre-facelift. Mirip-mirip, cuman ada perubahan dari sektor lampunya gitu ya. Dia ada gaya desain yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang pre-facelift, cuman menurut gue pribadi ya, ini malah agak cantik yang sebelumnya atau yang pre-facelift ketimbang yang sekarang yang facelift ini. Karena kalau yang pre-facelift itu ketika menyala di malam hari, sangat-sangat cantik gitu ya dengan model desain lampunya yang menyala di malam hari itu. Wow, luar biasa futuristiknya, luar biasa cantiknya. Tapi ini juga nggak kalah keren karena memang semuanya sudah full LED juga. Cuman memang untuk lampu sennya ini memang agak unik ya, agak aneh ya. Tiba-tiba lampu sennya ada di bagian sini. Jadi lampu sen itu akan menyala nanti di sisi sini. Dan itu belum LED. Dan juga untuk lampu plat nomornya dia juga belum LED. Cuman selebihnya semuanya sudah LED. So far untuk bagian belakang dia tetap mempertahankan gaya yang gagah, maco, tapi tetap mempertahankan gaya kemewahan ataupun modernnya. Nah, untuk hal lainnya yang menarik adalah ketika kita membuka bagasi, dia juga sudah full elektrik seperti ini. Yes, dia membukanya mudah sekali. Dan menariknya ketika kita membuka bagasi pun ada fitur lainnya, yaitu selain membuka dengan memencet tombol, kita tinggal mendekat gitu ya ketika kita membawa barang banyak, kita tinggal mendekat tanpa perlu mengayunkan kaki atau memencet tombol, dia akan membuka sendirinya. Karena ketika kita membawa kunci lalu mendekat ke bagian bagasinya, otomatis dia akan membuka pintunya dengan sendirinya. Nah, itu cukup keren banget dan lebih praktis lagi pastinya. Oke, kita ngomongin bagasinya. Kalau kita ngomongin bagasinya, ini juga bisa terbilang yang cukup luas di kelasnya, sangat memumpuni jika kita berpergian jauh bersama keluarga untuk membawa orang banyak, membawa barang banyak, ini sangat-sangat lega. Karena memang kapasitas bagasinya, kalau misalkan seperti ini kondisinya, itu bisa sampai 782 liter. Dan hal itu kita juga masih bisa menambahkan lebih luas lagi, lebih banyak lagi kapasitas bagasinya dengan cara melipat seperti ini. Yes, kita bisa melipat rata dengan lantai. Ya, cuman memang ini ada barang ya. Karena kalau kita lipat ini rata dengan lantai dan otomatis kapasitas bagasinya bisa jauh lebih luas lagi dan kita bisa membawa barang lebih banyak lagi. Jadi secara singkat kalau kita ngomongin tampilan eksteriornya menurut gua sesimpel itu aja karena memang hal-hal yang menarik lainnya dari Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021 yaitu ketika kita masuk ke dalam kabinnya ngomongin tentang hal-hal fitur dan juga langsung sambil cobain rasa berkendara dari Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021. So, ikutin gua aja. Langsung ikutin. Cobain rasa dari Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021 ini. Mari kita cabut. Oke guys, jadi seperti yang tadi gue janjikan, kita ngomongin interior atau ngomongin kabinnya sambil jalan aja, sambil cobain rasa berkendaranya. Dan inilah yang bisa gue bahas. Hal pertama yaitu mengenai kenyamanan dan juga kemewahan di dalam kabinnya. Karena memang kalian bisa lihat sendiri di sini, kita ngomongin dari baris pertama dulu. Dari kabinnya semuanya sudah soft touch ya, sudah menggunakan kulit dan ini terlihat kulitnya pastinya memiliki kualitas yang sangat baik dan durabilitas yang sangat baik. Dan kalau ngomongin masalah warnanya, ini juga nggak kalah menarik untuk dibahas karena dia memiliki warna beige dan warna hitam di sini dan artinya itu memberikan aura kemewahan yang sangat-sangat baik di dalam kabinnya. Jadi benar-benar sangat keren. Dan ini yang gue suka banget yaitu dari bagian atapnya sini ya.
bagian atapnya ini memiliki warna yang cantik banget, mewah banget, berbeda dari mobil-mobil lainnya. Ini jarang banget ya mobil menggunakan warna-warna seperti ini, dan keren banget gitu dilihatnya, itu mewah banget. Nah, kalau kita ngomongin dari baris pertama, ini yang kita bisa temukan adalah yang pasti bagian setirnya atau lingkar kemudinya sudah menggunakan lingkar kemudi yang sangat canggih, yaitu kita bisa menemukan banyaknya steering switch atau tombol-tombol yang bisa terintegrasi dengan layar speedometer, odometer dan sebagainya. Terus di bagian kirinya itu bisa terintegrasi untuk mengatur layar infotainment yang ada di bagian tengahnya. Jadi ini sangat-sangat canggih dan sangat-sangat keren pastinya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin lainnya di bagian tengahnya sini, di bagian konsol tengahnya, kita bisa menemukan layar head unit yang sudah full touchscreen, dan pastinya ini berukuran yang terbilang besar ya, cukup baik untuk ukurannya. Dan menariknya untuk pengaturannya ini sangat-sangat sensitif. Jadi ini sudah sangat baik untuk layar head unitnya, dan kerennya dia sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Dan Apple CarPlay ataupun Android Auto-nya ini udah wireless, jadi canggih banget, modern banget, nggak perlu pakai colok-colok kabel. Nah, kalau kita ngomongin di bagian konsol tengahnya sini, ini juga nggak kalah menarik karena memang dia sudah semuanya serba tombol, jadi futuristik banget, canggih banget, dan wow, ini suatu hal yang baru di dunia otomotif karena semuanya serba tombol, jadi futuristik banget gitu dilihatnya. Dan kita bisa melihat juga terdapat tombol untuk memindahkan shift gearnya, jadi bukan berupa tuas transmisi, tapi berupa tombol. Ini keren banget. Ada juga pengaturan AC yang semuanya sudah serba tombol, karena memang di sini AC-nya juga sudah automatic climate control, dan dia sudah menggunakan sistem dual zone gitu ya, keren banget. Nah, hal lainnya yang bisa gue bahas di bagian kabinnya yaitu layar speedometernya. Layar speedometernya ini sudah full digital, dan displaynya sendiri bisa kita ubah-ubah. Ini keren banget. Gila, ini benar-benar Hyundai Santa Fe facelift ini definisi yang pembaruan dan juga penambahan fitur-fitur barunya itu kelewat canggih, kelewat kebanyakan gitu ya. Jadi makanya banyak orang yang bilang sebenarnya lebih pantas dikatakan sebagai the all new Santa Fe. Itu keren banget. Nah, hal lainnya yang bisa gue bahas adalah dari sisi bangkunya, joknya gitu ya. Dari untuk joknya sendiri di sini dia sudah full elektrik, dan full elektriknya tidak hanya di bagian jok pengemudinya, tetapi di jok bangku depan khusus untuk penumpang itu kita juga bisa menemukan pengaturannya sudah elektrik. Jadi sangat-sangat canggih ya. Dan kita di sini kalian bisa lihat sendiri terdapat panoramic roof yang wow, itu besar sekali sampai ke bagian hampir masuk ke row ketiga atau baris ketiga panoramic roof-nya. Jadi bisa dikatakan sebagai panoramic roof yang sangat besar gitu ya untuk di kelasnya. Nah, hal-hal lainnya yang pastinya kalau di bagian kabinnya di baris pertama mungkin cukup itu ya. Selebihnya kita pindah ke baris kedua, itu kalian bisa lihat untuk kenyamanannya sangat-sangat baik dari segi headroom ataupun legroom ya, sangat-sangat memumpuni gitu ya, sangat memberikan kenyamanan yang baik ketika kita berpergian jauh. Dan juga hal lainnya yang kita bisa temukan di bagian belakang itu terdapat tirai atau kerek di bagian kacanya. Jadi benar-benar memberikan privacy dan kenyamanan yang lebih baik lagi di baris keduanya. Ini ini kenyamanannya sangat diunggulkan gitu, juara banget sih. Dan untuk di baris ketiganya itu juga bisa dikatakan tetap nyaman karena terdapat tombol AC untuk pengaturan fan speednya. Jadi untuk AC-nya bisa dipastikan sama rata dinginnya dari baris pertama, kedua, hingga baris ketiganya. Jadi juara banget. Nah, di bagian belakangnya sendiri, gua rasa untuk di row ketiga itu lebih pantas diduduki oleh anak-anak ya, atau yang tingginya kurang dari 160, karena memang untuk headroom dan juga legroomnya terbatas. Jadi kalau udah tingginya di atas 165 cm, gua rasa sih akan kurang nyaman jadinya kalau duduk yang lama-lama di baris ketiganya. Karena memang posisi yang paling nyaman di Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini yaitu di baris keduanya. Ini juara banget. Dan untuk masalah kepraktisan ini juga nggak kalah hebatnya, karena kita juga banyak menemukan yang namanya cup holder, lalu USB port ataupun colokan 12 volt yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat proper di mobil ini. Jadi untuk bagian interiornya ini gua rasa sih Hyundai Santa Fe ini memiliki pembaruan yang sangat baik dan sangat-sangat berhasil
untuk melakukan sebuah facelift di Hyundai Santa Fe tahun 2021 ini. Juara. Nah guys, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fitur-fitur ya. Kenapa gue ngomongin tentang fiturnya dulu? Karena ini yang paling menarik dan banyak banget gitu ya untuk dibahas. Dan ini menjadi keunggulan dari Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021. Fiturnya ini sangatlah canggih, banyak banget fitur-fitur tambahan yang sudah disematkan di Hyundai Santa Fe facelift ini. Dan menurut gue ini juara banget sih untuk masalah fitur-fiturnya, karena apa ya, benar-benar unggul banget gitu. Unggulnya karena gini, gue bahas dulu dari fitur-fitur keamanannya mungkin ya, karena emang banyak banget untuk fitur tambahan di sektor keamanannya. Nah, fitur keamanan pertama yang kita bisa temuin yaitu pertama di sini terdapat cruise control. Jadi itu sudah sebagai standar terdapat cruise control di mobil ini ya, walaupun memang belum adaptif. Dan hal ini yang gue bisa tunjukin atau menceritakan kelebihannya, dia ini sudah banyak fitur keamanan lainnya seperti blind spot monitor, lane keeping assist ataupun lane following assist. Jadi dia tidak hanya sekedar memberikan warning berupa suara ketika kita menginjak berpindah jalur tanpa menyalakan sen gitu ya, tetapi dia memberikan intervensi terhadap setirnya. Jadi ketika kita aktifkan di sini gitu ya, di lingkar kemudinya kita aktifkan, ini dia akan kalian bisa lihat sendiri tuh, ini setirnya belok sendiri dan tetap mempertahankan di jalur yang lurus, yang benar gitu. Ini benar-benar sangatlah canggih gitu, keren banget. Jadi dia akan memberikan intervensi kepada lingkar kemudi atau setirnya, walaupun memang kita beberapa menit sekali harus tetap memegang setirnya gitu ya, memegang setirnya agar mobil ini tetap memberikan rasa percaya kepada pengemudinya kalau misalkan pengemudinya ini tetap fokus dalam berkendara seperti itu. Dan selebihnya bisa dikatakan mobil ini tuh sudah semi autonomous ya, karena memang ya itu tadi, dia bisa nyetir sendiri gitu loh, bener-bener tuh, kalian bisa lihat sekali lagi, nyetir sendiri. Apalagi kalau kalian nyalain cruise controlnya seperti ini, kalian nyalain gitu ya cruise controlnya, wow, kalian nggak perlu injek gas, kalian nggak perlu megang setir, dia sudah nyetir sendiri dan kita tinggal sentuh sesekali aja gitu ya ketika emang warningnya udah muncul untuk pegang setirnya. Ini keren banget. Dan fitur keamanan lainnya yang bisa kita temuin yaitu blind spot monitor. Seperti yang tadi gue bilang, dia udah ada blind spot monitor di sini, tetapi blind spot monitornya ini lebih dari canggih, lebih dari biasanya, karena memang blind spotnya ini dia bisa memunculkan monitor, kamera, view monitor. Jadi blind spot view monitor yang dimunculkan di layar speedometernya. Jadi seperti yang kita tahu, mobil ini kan sudah diberikan fitur keamanan namanya kamera 360 ya. Jadi terdapat kamera di bagian spion masing-masingnya ini gitu ya. Dan ketika kita menyalakan sen ke kanan ataupun sen ke kiri, dia otomatis akan mengeluarkan gambar gitu ya. Akan mengeluarkan gambar di bagian layar speedometernya ini. Ketika kita menyalakan sen ke kanan, dia akan keluar layar kamera di sebelah kanan. Jadi blind spotnya tidak hanya suara tapi berupa visualnya juga di sini. Dan kalau kita menyalakan sen ke kiri, hal serupa juga kita bisa temukan. Ini sangat-sangat canggih dan berbeda dari blind spot lainnya. Benar-benar sangat canggih, sangat-sangat pintar, mobilnya bisa menyetir sendiri, bisa dikatakan semi otonomous ya itu tadi. Dan itu merupakan hal positif dan keunggulan dari Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Wow, ini sangat-sangat menyenangkan bagi para pengemudinya, apalagi ketika berjalan jauh gitu ya. Itu dirasa tidak akan cepat capek nantinya. Orang pasti akan enjoy membawa mobil Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Ini luar biasa. Nah, untuk fitur-fitur lainnya, untuk fitur tambahan, kita bisa menemukan yang tadi gue udah bilang gitu ya. Ada Apple CarPlay ataupun Android Auto yang sudah wireless. Dan hal lainnya, kita bisa temuin yang namanya wireless charging. Jadi di saat HP kita sudah support untuk wireless charging, kita tinggal taruh di konsol tengah sini, tinggal taruh, masukin, set, dengan sendirinya wireless tersebut sudah mengisi baterai smartphone kita. Jadi di saat smartphone emang udah support juga untuk wireless, otomatis fitur tersebut akan berfungsi dengan baik. Nah, fitur-fitur lainnya kita bisa menemukan yang namanya Smart Power Tailgate. Jadi di saat kita ingin membuka bagasi seperti yang tadi sudah disampaikan di poin eksterior, jadi dia bisa membuka atau menutup pintu bagasinya secara elektrik. Nah, fitur-fitur lainnya
ya seperti ABS, EBD, lalu traction control, lalu airbag. Di sini terdapat 6 buah airbag gitu ya. Itu sudah kita bisa temukan sebagai standarnya. So far selebihnya semua fitur-fitur keunggulan lainnya kita tadi udah buktiin, udah coba juga, dan emang terbukti ini sangat-sangat canggih. Dan apa ya, wow banget gitu, bener-bener untuk sebuah Santa Fe facelift. Ya terjawab ya kenapa orang banyak yang bilang mobil ini lebih pantas disebut sebagai the all new Santa Fe ya, bukan Santa Fe facelift gitu. Ini menarik banget dan emang juara banget. Nah, untuk poin-poin fitur lebih lengkapnya gitu ya, biar kalian juga semakin paham, kalian langsung bisa lihat aja di tabel berikut ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai performa mesinnya. Setelah tadi kan kita tampilan luar hanya ngebahas spesifikasi mesinnya, sekarang pada saat kita driving experience, kita langsung cobain aja performa mesinnya gitu ya. Dari spesifikasi mesin yang gue ulangin lagi, dia ini khususnya yang gue coba atau yang kita review ini yang varian bermesin bensin 2500 cc 4 silinder segaris, dan diklaim memiliki tenaga di angka 178 horsepower dan juga torsi maksimalnya di angka 232 Nm ketika berada di RPM 4000-an. Dan ini gua akan langsung tes. Di sini juga terdapat 4 mode berkendara ya. Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Nah, ini kita coba pakai mode Sport, lalu kita coba pakai pedal shift ya, manual ya. Kita langsung coba di sini. Kita coba tarik aja. Wow, memang yes. Bukan tenaga yang liar, bukan tenaga yang buas atau menjambak seperti itu, tetapi bisa dikatakan mobil ini effortless. Kenapa gue bisa bilang effortless? Karena untuk bobot yang sebesar ini ya, mobil yang sebesar ini, mobil ini memiliki tenaga yang sangat ringan, sangat enteng, dan enak banget untuk digunakan di perkotaan ataupun di luar kota. Jadi untuk digunakan secara daily gitu ya, sehari-hari, itu masih sangat nyaman. Dan tenaga tersebut itu dikeluarkan melalui roda depan. Jadi ini front wheel drive melalui sistem percepatan otomatis 6 percepatan. Jadi ini benar-benar sangat sangat mendukung untuk digunakan sehari-hari karena itu front wheel drive. Dan front wheel drive itu sangat unggul dalam konsumsi bahan bakar yang sangat irit gitu ya. Ini enak banget. Dan sekali lagi, ini enak banget untuk masalah tenaganya. Walaupun dia bukan tenaga yang liar, tapi napasnya tuh panjang. Jadi ketika kita narik gitu ya, napasnya selalu ada. Napasnya selalu ada dan effortless banget. Tiba-tiba kecepatannya udah 100 gitu ya, karena memang mobil-mobil SUV ini lebih enak tuh seperti itu. Jadi bukan untuk kebut-kebutan memang, tetapi untuk kenyamanan. Tetapi di saat kita memerlukan tenaga yang lebih, dia tetap mampu juga dan tetap baik performa mesinnya. Ini enak banget memiliki tenaga yang senyaman ini, dan ini menjadi poin plus tersendiri bagi Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Ini enak banget. Oke, setelah tadi kita ngomongin masalah performa mesinnya yang tadi sangat effortless, napasnya selalu ada gitu ya, baik di putaran rendah ataupun putaran tinggi, sangat-sangat nyaman ketika digunakan sehari-hari, baik di perkotaan ataupun luar kota sekalipun gitu ya, untuk berlibur bersama keluarga, sangat-sangat nyaman. Ada baiknya juga gua ngomongin masalah konsumsi bahan bakarnya, karena memang konsumsi bahan bakar sendiri ini menjadi memang bukan yang paling irit banget, tapi ini bisa dikatakan sangat-sangat baik juga di kelasnya untuk masalah konsumsi bahan bakarnya. Jadi untuk konsumsi bahan bakar sendiri, hasil pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 24 km per jam gitu ya, konsumsi bahan bakar Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini untuk dalam kota kita dapat
di angka 1:9, paling irit 1:10 km per liter. Nah, untuk luar kotanya ini yang lebih menyenangkan lagi, dia bisa nyampe di angka 1:15, bahkan 1:16 km per liter. Jadi gua rasa ya, dengan tenaga yang tadi cukup baik gitu ya, lalu bobot yang sebesar ini, beratnya sebesar ini, dimensi yang sebesar ini, gua rasa untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar sebaik tadi di angka seperti itu menurut gua angka yang sangat baik gitu ya, angka yang terbilang oke gitu untuk di kelasnya, walaupun memang tidak menjadi angka yang teririt gitu di kelasnya. Dan itu satu hal yang positif juga dari Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021 ini. Keren. Oke guys, jadi kita masuk ke hal terakhir, pembahasan terakhir mengenai Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021 dari driving experience-nya. Gue pengen ngomongin masalah bantingan, handling, dan juga driving position-nya. Nah, kalau ngomongin handling, kita langsung coba aja handlingnya. Kita coba zigzag seperti ini ya. Kita, wow, enak sekali, lincah, benar-benar untuk ukuran mobil besar, tetapi ini terasa tidak mobil yang besar gitu, lincah. Lalu dibawa untuk bermanuver ini sangat-sangat enak banget, karena memang karakter suspensinya ini dia itu sangat baik. Dia bisa terbilang bukan yang keras tapi empuk, tapi empuknya itu bukan yang mantul. Jadi sangat nyaman ketika berpergian jauh dan memberikan kenyamanan yang sangat baik bagi pengemudi atau penumpangnya seperti itu. Dan ini benar-benar satu hal yang menarik banget dan menjadi apa ya, enak banget gitu untuk dibawa. Dan ini sangat-sangat cocok. Walaupun mobil ini mempunyai apa ya, mereka mengklaimnya bisa dibawa di segala medan, bisa off-road ataupun on-road gitu ya. Tetapi gue rasa sih untuk di off-road agak harus hati-hati, karena memang mobil ini memiliki ground clearance yang pendek gitu. Jadi agak ngeri, agak was-was kalau misalkan kita dibawa di keadaan jalan yang off-road gitu. Tapi untuk ngomongin karakter suspensinya, menurut gue ini benar-benar sangat nyaman, sangat baik di kelasnya, memberikan kenyamanan dan rasa rasa yang sangat baik, rasa puas tersendiri ketika kita membawa mobil ini ataupun menjadi penumpangnya sendiri gitu, baik dari di baris pertama ataupun baris keduanya. Ini benar-benar rasa yang sangat baik di mobil ini untuk karakter suspensinya. Dan untuk karakter setirnya sendiri ini sangat-sangat sensitif ya. Wow, ini sangat-sangat enak banget untuk dikendarai. Nah, kalau kita ngomongin driving position ya, hal terakhir yang pengen gue bahas yaitu mengenai driving position. Ini juga sangat-sangat baik. Visibilitas kita sebagai pengemudi di sini sangat-sangat didukung dengan baik, dengan posisi duduk yang sangat ergonomis. Kenapa gue bisa bilang sangat ergonomis? Ya itu tadi pembahasan sebelumnya gue udah bilang, kalau misalkan pengaturan joknya ini sudah full elektrik gitu ya, baik maju mundur, reclining untuk rebahnya, ketinggiannya segala macam, itu semuanya sudah full elektrik. Dan juga disupport dengan adanya lumbar support, jadi sangat memumpuni ketika kita mengemudi. Jadi visibilitas kita sangat baik, baik ke depan, ke samping, kiri kanan ataupun ke belakang. Ditambah dengan kaca-kaca di mobil ini bisa terbilang sangat besar gitu ya, sehingga visibilitas kita atau melihat pandangannya itu sangat luas dan sangat baik, dan minim sekali akan blind spot. Ini juara banget untuk driving positionnya, sangat nyaman. Oh ya, satu lagi, ditambah mobil ini itu untuk pengaturan setirnya ini loh, walaupun masih manual ya, bukan elektrik, tetapi panjang untuk pengaturan teleskopiknya ya. Jadi untuk postur tubuh yang seberapapun itu tingginya, ini tetap akan merasa nyaman karena dia sudah didukung dengan pengaturan setir yang bisa teleskopik ataupun tilt up, tilt down, dan ini bisa diatur dengan baik walaupun memang belum elektrik. Selebihnya semuanya sangat-sangat luar biasa, dari rasa mengemudinya, konsumsi bahan bakarnya, performa mesinnya, rasa mesinnya ketika kita membutuhkan akselerasi, effortless sekali. Jadi kesimpulannya mobil ini benar-benar juara, baik dari sisi eksteriornya, interiornya, dan juga penambahan fitur-fitur yang sudah disematkan di Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021 ini. Benar-benar suatu pembaruan yang sangat berhasil dari Hyundai yang mereka berikan di Hyundai Santa Fe tahun 2021 ini.
memang ada beberapa kekurangan yang yang membuat gue agak disayangkan gitu ya, sangat-sangat disayangkan, karena memang pertama yang ada dua hal yang pengen gue bahas di sini yang menjadi kekurangan dari Hyundai Santa Fe facelift ini, yaitu kenapa cruise controlnya tidak adaptif gitu ya. Coba adaptif gitu ya, sehingga rasa berkendara kita akan semakin nyaman dan benar-benar semakin dimanjakan gitu. Sudah tidak perlu injak kaki, dia bisa menyesuaikan kecepatan mobil di depan, lepas tangan, benar-benar makin sempurna semi autonomous tersebut. Dan hal terakhir yang agak gue sayangkan dan menjadi kekurangan dari mobil ini, kita tidak bisa menemukan yang namanya fitur pendingin atau penghangat jok di baris pertamanya ini. Karena kalau kita melihat dari saudaranya, yaitu Hyundai Palisade, di Hyundai Palisade kita sudah bisa menemukan yang namanya fitur penghangat atau pendingin AC, baik dari bangku di baris pertama ataupun di baris keduanya. Tapi sayang banget, di Hyundai Santa Fe facelift ini kita tidak bisa menemukan itu. Jadi kalau kalian mencari fitur tersebut, ya kalian larinya ke Hyundai Palisade gitu ya. Padahal kita di sini bisa melihat tombolnya itu sebenarnya udah ada ya, tombol untuk disematkan fitur penghangat dan pendinginnya untuk joknya, tapi kita tidak bisa menemukan fitur itu. Ya nggak apa-apa, hal-hal tersebut atau kekurangan dari Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 itu satu hal yang minor dan sangat-sangat dimaafkan, karena lebih banyak poin plusnya, penambahan ataupun pembaruan yang diberikan oleh Hyundai di Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Kesimpulannya sangat-sangat juara mobil ini, memuaskan sekali. Oke guys, itu tadi video mengenai first impression dan juga driving experience dari si Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini nih. Ini benar-benar sebuah mobil yang gua sangat suka gitu ya, dengan pembaruannya, dengan penambahan fiturnya, dan juga dengan harganya yang benar-benar menurut gue ya, sekedar informasi tambahan, mobil ini itu dihargai di angka 678 juta rupiah. Sebenarnya dia ini banyak banget variannya ya, jadi harganya juga variatif dari 600 hingga 700 jutaan. Dan seperti itu tadi, pilihannya banyak banget, ada yang bensin, ada yang diesel juga, jadi sangat beragam trimnya juga, benar-benar memberikan kesempatan bagi para pecinta otomotif, khususnya bagi si Hyundai Santa Fe ini untuk banyak pilihan-pilihannya. Ini menarik banget. Kesimpulannya adalah mobil ini memiliki value for money yang sangat-sangat baik. Dengan harga segitu kita bisa mendapatkan hal yang begitu canggih, begitu banyak dari segi pembaruan ataupun penambahan fiturnya. Menurut gue ini satu hal yang luar biasa. Good job untuk Hyundai. Jadi cukup sekian video kali ini mengenai first impression sekaligus driving experience dari Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021. Jangan lupa untuk klik sekali tombol like-nya dan klik 2 kali untuk tombol unlike-nya, karena memang kalian harus menyukai video-video dari Auto Garage. Serta jangan lupa juga untuk komen, share, dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Dan juga pastikan follow Instagram kita di @autogarage.id, karena memang banyak sekali informasi-informasi seputar dunia otomotif dan kita juga ada giveaway di setiap bulannya. So, cukup video kali ini. Gue Aditya Praputra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.